I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never. Halo semua, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan perkembangan farmasi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Farmasi berasal dari kata pharmakon, dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat, karena dapat menjadi racun jika penggunaannya tidak tepat dan menjadi obat jika penggunaannya tepat. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas, termasuk penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Di dalam farmasi terdapat sebuah ilmu, yakni ilmu resep. Ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Ilmu resep telah ada dikenal semenjak timbulnya penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut. Farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad 17 di negara Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi pertama di negara Prancis dan mulai diterbitkan buku-buku tentang farmasi dalam beberapa bentuk antara lain buku pelajaran, majalah, dan farmakop, dan lain-lainnya juga. Kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa, Inggris, Italia, dan Jerman. Sekolah farmasi pertama juga berdiri di Amerika pada tahun 1821 di Philadelphia. Sepanjang sejarah telah banyak yang memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu farmasi. Para ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran yaitu yang pertama, Hippocrates yang hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Berdasarkan kerjanya sebagai pelopor dalam ilmu kedokteran, maka Hippocrates diberi penghargaan dengan disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Yang kedua ada Dioscorides. Dia hidup pada abad ke-1 setelah Masehi. Dia adalah ahli botani Yunani. Dia merupakan orang yang pertama menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya, De Materia Medica, dianggap sebagai awal pengembangan botani farmasi. Yang ketiga ada Galen atau Galenus. Dia hidup pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Dia adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi yaitu Farmasi Galenica. Yang terakhir adalah Philippus Aureolus. Dia hidup pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Dia adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik, dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan. Sekian informasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kami dari kelompok 2
ingin berterima kasih karena sudah menonton video kami, dan kami juga meminta maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.